وجد السكينة محمد نبينا السلام عليه. Sepatu yang tadinya baunya enak, sangitnya luar biasa. Masuk kantor, masuk ruangan nggak bisa langsung masuk, mesti cuci dulu, kan gitu. Kalaupun dikasih parfum, ya alamat sama itu. Kucing baunya parfum sekelas apapun gitu ya. Orang akan sangat terganggu yang lain dengan bau yang tidak nyaman. Nah, itu nilainya shadaqatun 'alal muslimin, sedekah terhadap kaum muslimin, terutama mereka yang menggunakan jalan tersebut. Wa ukhirat hadhihi, redaksi ini ditaruh diposisikan di belakang. Setelah yang lain-lain baru watumitul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang berpotensi membahayakan pengguna jalan dari jalan itu sendiri. Ini kalimat diposisikan terakhir. Kenapa? Li'annaha adwanu mimma qablaha, karena bahwasanya ini lebih enteng dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, sebelum-sebelumnya kan ini bapak manggulin barang orang, angkatin ke kendaraannya, atau apalagi nganterin ke rumahnya. Begitu kan? Mendamaikan orang yang sedang berselisih, tapi dengan porsi yang keduanya mendapatkan keadilan, sehingga apa yang diputuskan keduanya merasa puas gitu. Itu bukan perkara-perkara yang gampang. Nyingkirkan kadang-kadang ranting kayu, bebatuan, najis, paku, ya. Kalau paku mungkin ya di sekitaran jalan kebun jeruk paku mungkin ya. Tuh, ada juga yang pembersih paku, dia bawa bersih berani, sudah 5 kilo katanya. Nggak tahu 5 kilo dari mana sampai mana. Mungkin Jakarta sampai Bogor kan ya, 5 kilo kan. Enak juga. Sekilo paku mungkin kalaupun bekas, ya, besi dah hitungannya ya. Ngerti dah berapa duit, kira-kira 5.000 mungkin kali ya. 5.000, 500.000. 5.000 ya, berarti 5 kilo 25.000. Karena ini yang lebih enteng dibandingkan yang lain. Kama yushiru ilaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mengisyaratkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang poin yang terakhir ini, di mana dia merupakan yang paling enteng dibanding poin-poin yang sebelumnya. Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 cabang lebih. 70 lebih cabang-cabang iman itu. A'laha, yang paling tinggi dari cabang iman yang berjumlah 70 lebih itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Nah, wa adnaha, yang paling ringan, paling enteng dari 70 sekian cabang iman itu, Bapak-bapak, saudara-saudara, adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang berpotensi membahayakan bagi pengguna jalan yang ada di jalan tersebut. Tadi contohnya batu, duri dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini perlu kita cermati benar nih kalimat. Wa tusannu kalimatut tauhidi inda imatatil adza liyajma'a baina a'lal imani wa adnahu. Disunatkan begitu akan mengambil, menyingkirkan sesuatu yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, batu kah, duri kah, ranting kah, itu disunatkan bahwa Pak Hadir justru mengucap kalimat tauhid. Ya, kalau kita kan biasanya tok Bismillah, yang mengamalkan Bismillah kita cakap, tapi ditambah Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Pak Hadir. Tujuannya kenapa? Atau supaya apa? Liyajma'a baina a'lal iman wa adnahu, agar berhimpun fenomena iman yang paling tinggi dan yang paling rendah. Tadi kan ada 70 lebih cabang iman. Paling tingginya la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan ranting-ranting atau paku atau batu dari jalan kan, supaya dua-duanya dapat. Paling tingginya dapat, paling rendahnya pun dapat. Susah nggak kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, angkat deh, buang deh di tempat sampah gitu. Susah nggak kira-kira? Nggak susah kan? Ini kalau pakai motor, kalau jalan kaki, kalau pakai mobil repot juga. Pun kita nggak lihat ada ranting, lihat cuma kalau berhenti nggak ada parkiran ya, agak repot juga Pak.
parkirannya nggak ada, berhenti pinggir jalan, menggunakan badan jalan, repotin yang di belakang juga. Nah ini tentu yang memungkinkan kondisinya. Kalau nggak memungkinkan bukan berarti tidak ingin memanfaatkan kesempatan tadi, tetapi lebih kepada menyelamatkan juga pengguna jalan yang lain, jangan sampai orang lain pun terganggu. Ini tentu bagi pengguna jalan, pejalan kaki atau mungkin juga berkendaraan sepeda motor yang memang ketika dia pinggirkan sebentar itu tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Sehingga dan kayak begitu tuh perilaku seperti itu nggak sekali juga menjadi pengalaman yang kita temui. Orang bela-belain, distandarin motornya, diturun, mati, disingkirin, terus diterusin jalannya, Masya Allah. Ya. Kemudian wasyartus sawabi ala hadhil a'mal khulusun niyyati biha. Syarat berpahalanya atas amal-amal ini, ya, dari mulai mengucapkan la ilaha illallah, ya, kemudian mendamaikan orang yang sedang berselisih dengan keadilan atau dengan adil, membawakan beban bawaan orang, apakah diangkatkan kendaraannya, lebih-lebih sampai dianterin ke rumahnya, itu semuanya syarat berpahalanya adalah khulusun niyati biha, ikhlas niat di dalam amal-amal tersebut, di dalam aktivitas tersebut, gitu. Kalau nggak niat, nggak ikhlas, bagaimana jalannya kalau nggak ikhlas? Ya, namanya syarat diterimanya amalnya yang paling dominan, yang paling fundamental adalah ikhlas. Cirinya orang ikhlas itu kan kayak bayi, ya. Bayi itu dipuji beri senyum, dicela juga memberi senyum, diapresiasi beri senyum, dibully tetap masih beri senyum juga. Itu bayi. Anaknya berganteng banget, saya bayi, anaknya berganteng banget, putih banget, keren banget, padahal anak dia, ya, bayi langsung mesem-mesem senyum. Bapaknya terlalu jujur, anak siapa ini baik banget, siapa bugal, anak siapa kelimat, padahal bapaknya dia, mirip-mirip bapaknya lah, siapa lagi, gennya kan jadi bapaknya. Itu bayi tetap memberi senyum. Itu ciri orang yang ikhlas. Nanti jadi juga orang yang ikhlas itu biasanya istiqomah. Orang yang ikhlas itu istiqomah. Ya, terus pokoknya istiqomah itu jalan terus. Pokoknya orang gimana komentarnya jalan terus, itu istiqomah. Ya, buat dia pujian dengan celaan sama saja, apresiasi dengan bully sama saja, karena targetnya dia bukan supaya orang senang, akan tetapi supaya Allah senang, gitu kan. Sehingga dia nggak peduli respon orang terhadap amalnya dia atau terhadap gayanya, stylenya dia nggak peduli. Yang penting saya ada di jalan kebenaran ini. Itu. Tanbihun, ini satu peringatan. Wabi ba'di turuqil muslimin, di sebagian turuk jalan-jalan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu ada hadis yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqah. Ketika berada di waktu pagi, atas persendian seorang di antara kalian itu ada sedekah. Fa kullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap tahmid sedekah. Alhamdulillah berarti. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir Allahu Akbar sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, ngajak orang berbuat baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, mencegah orang dari berbuat munkar sedekah juga. Wa yuji'u an dzalika ra'atani yarka'ahuma fi duha, ayat fi hadhihi sedekah an hadhil a'dha'i kulliha ra'atani min ad-duha. Cukup itu semuanya tercover dari sedekah dari setiap persendian yang jumlahnya tidak kurang dalam diri setiap orang 360 persendian itu tercover semuanya nilai-nilai sedekahnya ketika orang melaksanakan sholat duha hanya barang sekedar dua rakaat saja. Selesai 2 rakaat itu hak-hak di setiap persendian badan yang katanya tidak kurang dari 360 itu Bapak hadirin, setiap masing-masingnya ada sedekah itu tercover, terpenuhi semua. Kemudian mana tadi?
Lianna sholata, karena bahwasanya yang namanya sholat itu amal bijami'il a'dha, adalah sebuah aktivitas yang melibatkan seluruh anggota badan. Benar nggak sih? Kalau sholat melibatkan seluruh anggota badan, benar ya? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan ternyata hati sanubari terlibat. Di sanubari kan nggak kelihatan, terlibat. Rukun apa yang ada di hati? Ya rukun qalbi. Yang mana tuh yang namanya rukun qalbi? Ini niat. Karena tempatnya niat di mana? Di hati. Orang bisa nggak sholat kalau nggak niat? Bisa nggak kira-kira? Sah? Nggak sah. Apa di rukun sholat? Yang pertama niat. Iya. Baru yang kedua berdiri bagi yang mampu. Padahal kalau kita lihat prakteknya, mana duluan antara diri dengan niat ketika sholat? Ya, tadi kan kita sholat zuhur, bayang-bayangin itu tadi. Kan ketika dibahas tentang rukun sholat, pasti niat diposisikan nomor 1. Berdiri itu nomor 2. Prakteknya tadi, diri dulu apa niat dulu? Hah? Diri dulu kan? Prakteknya diri dulu tuh apa diri? Kenapa prakteknya diri dulu malah diposisikan nomor 2, berdiri nomor 1? Maka niat. Karena berdiri itu jadi rukun dari sholat bagi orang yang mampu. Yang nggak mampu kan boleh nggak berdiri, berduduk. Nggak mampu duduk boleh apa? Berbaring. Nggak mampu berbaring boleh terlentang. Kan gitu. Tapi kalau niat, mau sholat posisi berdiri, mau posisi duduk, mau posisi berbaring, mau posisi terlentang, tetap saja niat jadi rukun apa itu ya. Nah, kemudian maka seluruh anggota badan itu terlibat di dalam pelaksanaan sholat. Maka 2 rakaat sholat duha yang dilanggengkan oleh seseorang, yang diistiqomahkan oleh seseorang, berarti setiap pagi dia sudah tebus dari apa yang menjadi hak dan 360 persendian yang ada dalam dirinya. Di mana masing-masingnya ada tasbih, maka 2 rakaat duha selesai. Karena sholat melibatkan seluruh anggota badan. Baina sholat al-abdu, maka apabila sholat seorang hamba, faqad qama kullu udwin minhu biwazifatin wa adda syukra nafsihi, maka sesungguhnya faqad qama kullu udwin minhu, maka sesungguhnya dia telah menunaikan tiap-tiap satu anggota daripada anggota-anggota yang ada pada dirinya dengan kegiatan ibadah. Dan dengan sholat dia telah menunaikan rasa syukur dirinya atas persendian-persendian di dalam dirinya yang berfungsi secara baik. Kedua, Bapak hadirin, nggak usah banyak-banyak kan, dan nggak usah yang berat. Begitu bangun tidur, jadi telunjuk nggak bisa ditekuk. Jadi begitu begini nggak bisa, ini bisa, ini begini ya. Kira-kira repot nggak? Repot nggak kira-kira? Makanya, masya Allah. Nah, memang kalau giliran merintah enak, nggak pakai diangkat lagi kan, mulai gini aja dia. Sana. Ya cuma repotnya giliran jalan diri di halte bis. Orang itu sopir angkot, dia ini di stop. Pak, gimana sih kamu udah ngerem dari jauh-jauh? Ternyata nggak. Yang stop Bapak siapa? Itu telunjuknya diri aja, dia bisa diturunin. Masalah. Padahal baru 1, ya. Apalagi ini 1 tangan nggak bisa bergerak. Ya Allah, ya Karim. Berasa mahal kan? Nggak usah 1 begini kan? 1 buku-bukunya. Ya, kan ini 1 buku di sini, 1 buku sini, 1 buku gitu ya. Nggak bisa ditekuk. Ya Allah, ya Rabbi. Udah terasa Pak, ada nikmat yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-Allai, berkata Imam al-Allai di tafsir surat al-Ankabut, di dalam surat tafsir surat al-Ankabut, as-salatu rasul muwahhidin. Salat itu adalah apa? Pengantinnya orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang mengesahkan Allah. Ya. Pesta pengantin ya Pak. Kenapa harus pesta pengantin? Karena nanti kalau pesta kita sunat beda juga, prasmanannya lebih lembut. Pesta pengantin, benar nggak? Oh di Cibubur ya Pak, pesta pengantin.
sama pesta sunatan beda. Kalau di Bogor jamuannya, kalau pesta pengantinan lebih komplit dibanding pesta sunatan. Iya, apalagi yang menyunatin paksa. Itu juga yang menyunatinnya karena kebetulan ada kegiatan di tanah masal aja di satu yayasan gitu, maka anak ini kita itu ya udah kebagian kerupuk sama jengkol, udah alhamdulillah. Tapi kalau pesta pernikahan lengkap. Sholat itu diibaratkan Rasul Muhammad, ya, pesta pernikahannya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Bagaimana maksudnya? Ba'innahu yajtami'u fiha alwanul ibadat, karena bahwasanya berhimpun di dalam pelaksanaan sholat itu aneka ragam ibadah. Kama anna al-arusa yajtami'u fihi alwanul at'imah, sebagaimana pesta pengantinan itu berkumpul padanya beraneka ragam makanan. Hidangan, masya Allah, kambing gulingnya ada, satenya ada, sop kimlo ada, daging rica-rica apa namanya kalau nggak salah ya, yang ada kecap-kecapnya itu ada, daging bulat-bulatnya zupanya ada zupanya. Zupa ini mahal juga, 22.000 makan zupa satu kenyang. Jadi sarapan zupa insya Allah lapar lagi ntar jam 1 baru lapar. Tapi tergantung tangkinya masing-masing sih ya. Kalau yang tangkinya boros ya meskipun makan zupa 2 baru jam 10 udah kosong juga. CC-nya CC 2.400 ya, bukan CC 1.000 ya. Jadi digambarkan sholat itu ibaratnya Bapak hadirin adalah pesta perkawinannya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Nah, tapi dalam sholat berkumpul beraneka ragam ibadah, sebagaimana dalam pesta perkawinan itu pengantinan itu berkumpul beraneka ragam hidangan. Coba kita lihat, menghadap kiblatnya ada, takbirnya berkali-kali, baca Qurannya iya, bertasbihnya, berdirinya ada, rukunya ada, bahkan sujudnya ada. Kan nggak boleh kita meletakkan jidat yang ada di kepala ini bersejajaran dengan kaki, nggak boleh, kecuali kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Taala saat melaksanakan sholat. Nah itu malah jadi rukun sujud. Kalau sholat nggak sujud, ya apa-apa ini. Padahal tidak ada halangan, maka tidak sah sholatnya. Kecuali sholat di atas pesawat, mau agak mau rukunya segitu, sujudnya lebih pendek lagi kan gitu ya. Jadi macam-macam. Zakatnya ada di dalam sholat. Zakat itu mengeluarkan sesuatu yang berharga dari hartanya. Orang sekarang katanya waktu itu berharga sekali, sehingga disebut waktu adalah uang. Orang sholat itu mengeluarkan waktunya, ya, dari mulai wudu, tutup aurat, menjawab azan dikumandangkan, ya, kemudian sholat qobliyah sampai sholat wajibnya, itu kira-kira 15 menit, 10 menit mungkin ada apa-apa. Nah itu kan mengeluarkan waktu. Puasa ada juga di dalam sholat. Orang puasa itu yang makan tidak minum. Orang sholat makan minumnya batal sholatnya. Jangankan sepiring, 1 sendok ya air bekas wudhunya meleleh dari atas kepala, begitu sampai di bibir dicecep, gitu, batal gitu. Kebetulan tadi makan siang di rumah makan Padang, bukan paketnya 13.000 kan, 13.000 dan ini agak keras, udah gitu kecil. Ini yang paket normal aja, yang rendangnya itu 23.000 satu potong, belum pakai nasi, 23.000. Ada nyelip, ya, begitu sholat malah terasa. Ini tekan-tekan pakai lidah keluar, keingetan 23.000-nya nih, sayang juga nih. Batal kan gitu ya. Jadi puasa pun ada di dalam sholat. Oleh karena itu dia disamakan dengan pesta pengantinnya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza shallal 'abdu rak'ataini, maka tatkala melaksanakan sholat seorang hamba 2 rakaat,
Yaqulullah ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman kepada sang hamba tadi. Apa kata Allah? Anta ma dhafika ataita bi alwanil ibadah qiyaman wa qu'udan wa ruku'an wa sujudan wa qira'atan wa tahlilan wa tamjidan wa takbiran wa salaman. Engkau di dalam keadaan kelemahan engkau datang dengan membawa aneka macam ibadah. Ada berdiri, ada duduk, ada ruku, ada sujud, ada membaca, ada tahlil, ada takbir, ada salam. Fa ana ma'ajalali wa 'azamatihi, sedangkan aku beserta kemuliaan dan keagunganku la yamilu minni an amna'aka jannatan biha alwanun na'im. Sedangkan aku bersama kemuliaan dan keagunganku tidak ada yang mendorong dariku untuk menghalangi engkau akan surga yang terdapat di dalam surga itu beraneka ragam kenikmatan. Aujabtu lakal jannata binaimiha, aku pastikan bagimu surga dengan kenikmatannya. Kama abatani bi alwanil ibadah, sebagaimana engkau telah beribadah kepadaku dengan beraneka ragam ibadah. Wa ukrimuka bi rizqi, aku muliakan engkau dengan rizkiku. Kama arabtani bil wahdaniyati, sebagaimana engkau mengenal aku dengan sifat wahdaniyah aku. Fa inni latifun, maka sesungguhnya aku adalah zat yang amat bersikap lembut. Aqbalu uzroka, aku terima uzurmu. Wa aqbalu minkal khaira, dan aku terima dari engkau akan kebaikan. Bi rahmati, dengan rahmatku. Fa inni ajidu man mu'azzibuhu minal kuffar wa anta la tajidu ilahan ghairi yaghfiru sayyiati panjang lewat badan sepotong. Kenapa sholat itu dikatakan sebagai aneka ragam ibadah? Ya benar, dalam sholat ada berdiri, ada duduk, ada ruku, ada sujud, ya. Dan Allah tegaskan tidak ada yang menghalangiku sedikit pun, ya, untuk aku berikan kepada engkau surga yang di dalam surga itu beraneka ragam kenikmatan. Nikmatnya ada taruhannya. Jadi kalau kita pernah mencecep, menikmati, merasakan satu hidangan yang paling nikmatnya, yang ada apa-apanya, itu kenikmatan yang paling nikmat yang pernah dijumpai seumur hidup, barangkali sekali-kalinya itu saja, itu nggak ada apa-apanya sama sekali dibandingkan kenikmatan yang terdapat di dalam surga. Dan yang enaknya, aku pastikan bagimu surga dengan kenikmatannya, sebagaimana engkau telah beribadah kepadaku dengan beraneka ragam ibadah. Aku melihatkan engkau dengan rezekiku, sebagaimana engkau paham, kau kenal aku dengan keesaanku. Aku terima uzurmu. Nah, uzur ini bapak ini alasan-alasan kayak gitu. Ya, alasan itu uzur banyak. Uzur nanti ada uzur syar'i, ada uzur kasari. Ya. Uzur syar'i diterima, ya. Uzur yang kasari ditolak. Ya. Aku terima uzurmu. Uzur syar'i tentunya. Ya. Kalau uzur kasari ya nggak diterima. Mana cuma demam sedikit aja nggak sholat. Istrinya berkali-kali ngingatkan, wah, udah jam 6:30, maghribnya tinggal setengah jam lagi. Dan dulu lagi wah, udah tinggal 1/4 jam lagi waktu maghrib. Mama cerewet banget. Allah juga tahu saya lagi demam. Lagi ya Allah Allah juga tahu saya lagi demam. Iya benar itu. Tapi kan tauhidnya kematangan kalau begitu ya. Mondrok itu tauhidnya kematangan. Ya Allah kita tahu lah. Semut kecil yang hitam yang berjalan di atas batu yang hitam pekat di malam yang gelap gulita. Allah tahu nggak kira-kira? Tahu nggak kira-kira? Tahu. Apalagi dia yang 75 kilo. Apalagi dia yang 60 kilo. Ya Allah pasti tahu kan. Gitu ya. Tauhidnya kematangan. Nah, ini bapak saudara-saudara sekalian. Wa aqbal minkal khair, dan aku terima kebaikan darimu bi rahmati, dengan rahmat. Karena klaim kebaikan itu, ya, kita klaim sebagai kebaikan yang kita lakukan. Kalau dirunut, diurut, dicermati, dipahami dalam-dalam, kita bisa melakukan itu tuh siapa yang fasilitasi. Kalau kebaikan itu tidak memberikan sesuatu berupa harta, yang kita nggak sebut nilainya seberapa banyak, pokoknya yang besar atau kecil, yang jelas itu harta. Kepemilikan yang kita klaim sebagai milik kita itu ya Allah, yang kasih Allah, ya kan? Kemudian kemampuan mengeluarkannya dari dompet atau dari saku
atau barangkali dari dalam lemari, atau mungkin dari tempat manapun dia simpan. Yang memberikan kemampuan mengeluarkan itu dari tempat simpanannya Allah juga. Yang datang orang ke rumahnya dia, itu orang datang yang gerakan Allah juga. Jadi kalau dilihat begitu, di ujung-ujungnya kebaikan itu dia mampu lakukan, dia karena pertolongan Allah. Kalau enggak, ya Allah, dari pagi sampai sore aku pengen masuk sedekah nih, bingung kasih siapa. Biasanya ada yang datang, ini enggak ada yang datang, udah jam 5, sebentar lagi terbenam matahari, belum ada sedekah barang sedikit. Loh, kenapa? Yang datang ke rumah dia enggak digerakkan oleh Allah datang ke rumah dia, tapi digerakkan ke tempat yang lain. Maka aku terima kebaikanmu dengan rahmatnya, dengan rahmatnya Allah. Fa inni ajidu man mu'azibuhu minal kuffar, maka sesungguhnya aku mendapati akan orang yang aku akan azab dia, seksa dia dari kalangan orang kafir. Wa anta la tajidu ilahan ghairi, sedangkan engkau dapat Tuhan selain aku. Yaghfiru sayyi'atika, yang Tuhan tersebut mengampuni kesalahan-kesalahan. Abadan laka abdul laka bi kulli rakatin, atau abadan laka, waduh rupiahnya, abdi laka bi kulli rakatin, atau ibadah bagiku, abadan li, dia beribadah bagiku, gitu, nggak pakai kata abadan li, dia beribadah bagiku karena aku bi kulli rakatin, dengan setiap satu rakaatnya qasrun bil jannah, satu istana yang dibangunkan untuknya di dalam surga setiap rakaat. Kemudian wahoro, dan bidadari, istana di dalam surga lengkap dengan bidadari. Wa bi kulli rak'atin nazratun ila wajhi, dan dengan setiap satu rakaatnya itu pandangan kepada zatku yang maha indah dengan setiap rakaatnya. Jadi kalau orang sholat duha 2 rakaat saja, udah ada 2 istana lengkap dengan bidadarinya, dan 2 kali kesempatan menatap keindahan Allah, zat yang maha indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada batu dikit. Baik, jam 1 kurang sedikit. Saya kira di sini dulu ya. Silakan kalau ada yang perlu di-sharing, barangkali bisa saya bantu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 ya? Udah bulan September, 9 berarti ya? 4. Agak keras sedikit Pak suaranya. Kaitan dengan akidah. Dengan sendirinya suatu banyak pahaman ya. Tentu saja kita orang awam, jadi ada banyak yang beriman, karena kita dilanjutkan untuk mengenal Allah. Kalau kita berpaham, kita terbaca kepada Imam Asy'ari, itu yang pertamanya. Terus yang kedua itu Imam sendiri kalau tidak salah. Nah, yang saya tanyakan, apakah di luar kedua imam itu bahan hakimnya, apakah mereka menyerah Allah, ada yang buruk, ada yang sama dengan makhluk, apakah itu termasuk musyrik di dalam kenyataannya? Mohon maaf Pak Kiai. Baik Pak, saya paham. Iya. Bapak-bapak hadirin, kalau kemudian Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disematkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan kemudian Al-Imam Abdul Mansur Al-Maturidi, sebetulnya beliau bukan orang yang pertama. Yang pertama tentu adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat, para tabi'in. Tetapi kemudian memang zaman fitnah itu pada zamannya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu luar biasa, sehingga beliau merumuskan akidah yang kemudian akidah itu dikenal dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara cirinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Allah adalah zat yang ada, dia tidak membutuhkan tempat,
sebab dia yang menciptakan tempat, dia tidak membutuhkan waktu karena dia juga yang menciptakan waktu. Nah kemudian karena tadi Bapak juga sebutkan, sekarang ini banyak paham disampaikan dengan begitu terbukanya di forum-forum semisal majelis taklim, sosmed dan lain sebagainya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersemayam di atas aras, dulu-duluan berada di langit, berdalil dengan katakanlah semisal ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yakni Allah yang bersifat amat mengasihi, ya, itu 'alal arsy istawa. Ada yang memahami alal arsy istawa itu berarti bersemayam, dan bersemayam itu kalau kita lihat maknanya adalah itu. Aras itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian Allahnya duduk di atas tempat yang tempat itu adalah ciptaannya Allah, apakah pemahaman atau bahkan keyakinan semacam ini tidak bertolak belakang dengan sifat wajib bagi Allah, yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya Allah tidak membutuhkan apapun, Allah tidak membutuhkan apapun. Maka para ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian disematkan imam pembaharunya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagaimana tadi Bapak sebut, mereka ayat itu dianggapnya sebagai ayat yang mustabihat. Oleh karena itu penafsirannya perlu ditakwil. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang nama lainnya Ar-Rahman adalah zat yang kekuasaannya meliputi aras. Gitu. Tadi ada pertanyaan ujungnya, berarti saya harus memutuskan kalau orang yang berkeyakinan seperti itu musyrik atau tidak. Gitu tadi Pak. Bapak hadirin, saudara-saudara yang saya hormati, dalam hal ini ada ulama-ulama yang sangat memang keras sekali doktrin mereka. Begitu. Misalnya saja seorang pakar hadis, Syekh Abdullah Al-Haruri Al-Habasyi, ya, belum lama beliau meninggal dunia, dan beberapa muridnya aktif di sosmed, misalnya Syekh Jamil gitu, misalnya Profesor Dr. Syekh Jamil Al-Husaini, karena dia dari kalangan habaib gitu ya, yang nasabnya sampai kepada Sayyidina Husain. Itu Bapak hadirin, jelas orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk yang kemudian dikenal dengan kelompok Mujassimah adalah orang-orang yang melenceng akidah mereka, keyakinan mereka. Gitu. Karena itu kita mesti mewaspadai juga, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kelompok Mujassimah. Siapa Mujassimah? Yakni mereka orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Semisal Allah berada di satu tempat, entah itu di tempat ketinggian atau di tempat yang di bawah, walhasil tempat. Karena ketika Allah berada di tempat, berarti Allah membutuhkan apa yang diciptakan. Padahal Allah itu sifat, salah satu sifatnya qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Bahasa Qur'annya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak menyerupai apapun, dia maha mendengar lagi maha melihat. Mungkin saya kira itu ya Pak, jawabannya Pak. Gimana? Udah ngantuk deh ya. Gimana sih? Ya gimana? Pak, yang berhubungan dengan kegiatan yang sedekah tadi, Iya. kita melakukan sesuatu berpahala lah. Berarti kan itu harus menolong ya. Dalam konteks menolong, kalau misalnya konteksnya itu adalah apa yang kita lakukan untuk diri sendiri, bisakah jadi sedekah juga gitu? Apa misalnya kalau memang itu bisa, apa yang harus kita lakukan? Tadi Ustaz kan bilang kalau melakukan sesuatu harus baca bismillah kah, baca la ilaha, kalau untuk diri sendiri yang ikhlas tadi ya, kan. untuk diri sendiri apakah ada ini juga kan, apa ada misalnya doa juga biar itu jadi pahala buat kita juga? Iya Bapak hadirin, di antara poin-poin penting beragama itu adalah hifzun nafsi, menjaga keselamatan diri. Jadi kalau kita lapar jangan dibiarkan, kecuali kalau di puasa maka makanlah gitu. Kalau kita haus jangan dibiarkan, kecuali kalau di puasa maka minumlah. Itu dalam rangka menjaga keselamatan diri, dan itu bagian penting dalam beragama. Ya, di antaranya itu hifzun nafsi,
memelihara keselamatan diri. Kemudian siapa sih kira-kira yang prioritas gitu ya? Siapa yang prioritas untuk kita berikan apa yang menjadi haknya dia? Itu diri kita, ya, diri kita, ya, prioritas diri kita. Meskipun isar itu terpuji sekali ya Pak. Kalau isar dalam persoalan konteks menolong yang ditanya tadi, misalnya gini, kita punya nasi itu cuma 1 porsi dan itu porsi kita habis, dan itu jam makan siang, kita pun terasa lapar. Di saat yang bersamaan ada orang minta, di mana orang ini bergeluh, saya 2 hari Pak makan, gitu. Kita yang lapar dan cuma itu yang kita punya, lantas kita mengutamakan dia karena kita berkeyakinan, nah makan saya hari ini nggak apa-apa, tadi pagi udah sarapan kok di rumah, dan saya ntar juga sore makan lagi. Kalau dia kan belum tentu. Maka isar dalam contoh yang barusan itu betul-betul terpuji sekali. Tetapi menjaga keselamatan diri itu prioritas. Jadi apakah tadi pertanyaannya kan, apakah ketika kita memberikan apa yang jadi hak diri kita juga punya nilai pahala? Iya, jelas punya nilai pahala. Dan Allah ancam, kecam. Bahkan Allah kalimatnya menggunakan kalimat larangan. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Begitu ya, sehingga pada akhirnya kita akan temukan hukum yang awalnya keras, tapi dia akan sangat lunak pada situasi kondisi tertentu. Puasa itu wajib. Orang nggak puasa secara sengaja 1 hari, nggak ada uzur sara, bukan karena sakit, bukan karena musafir, dia nggak puasa 1 hari, dikodok setahun tidak terbayar karena besar dosanya meninggalkan kewajiban. Tetapi dalam situasi kondisi tertentu, orang yang sedang sakit, yang dokter larang dia untuk puasa, dokter sudah kasih pernyataan dan dia hasil diagnosa akurat, kalau bapak puasa risikonya obat tanggung, bahaya. Jadi bapak jangan puasa. Dokter sudah ingatkan, ternyata dia puasa juga, dan akhirnya betul dia kenapa-napa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dokter dengan hasil diagnosa yang akurat. Ia sama juga mencampakkan diri dalam kebinasaan, dan itu diharapkan. Inilah luar biasanya syariat Islam. Sehingga orang yang sakit, yang memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, diboleh untuk tidak berpuasa. Orang yang tua renta, yang kalau puasa sangat sulit betul buat dia, ya, karena dengan kondisi fisiknya yang sudah sedemikian rupa, meskipun tua renta sekalipun nggak jadi ukuran umum ya Pak. Ada juga orang yang tua renta tapi masih bisa puasa, yang muda yang nggak bisa, itu juga suatu hal yang realitanya kita temukan seperti itu. Kembali kepada pertanyaan, prioritas adalah diri, karena salah satu inti syariat yang dibawa oleh Nabi SAW adalah hifdzun nafsi, memelihara keselamatan diri. Apakah perlu berdoa gitu ya tadi? Ya, kalau makan baca bismillah, minum baca bismillah, syukur tambahin dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita makan, kita minum, seperti itu. Insya Allah, karena menjaga keselamatan diri itu diperintah, berarti kalau ada orang sedang menjaga keselamatan dirinya, dia sedang mematuhi perintahnya Allah. Dengan kata lain, dia sedang ibadah. Insya Allah ada pahalanya. Segera gitu ya Pak. Nah, jadi nggak mesti nolong orang juga gitu. Nah, terus juga ya itu istri juga sama, anak-anak gitu. Kecuali udah sepakat, pokoknya kita sore ini nggak makan ya sayang, anak-anak Abi yang sore-soreha, porsi mama kamu masak, kita sedekahkan kepada tetangga kita yang miskin, yang udah beberapa hari mereka nggak makan. Gimana kira-kira? Ya Abi nggak apa-apa, kita besok juga sarapan. Dia belum tentu lagi. Cakep kalau bisa begitu cakep. Tapi jarang kali ya. Anak sekarang mau jajan dulu ya. Rumahnya jauh dari tukang jajan, pesan bapak nih lewat GoFood ya. Saya kira itu kan jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Para bapak dan saudara, demikian beserta dan perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.